Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, bertemu dengan saya lagi meresensi buku selanjutnya, yaitu Tsuteru Jujutsu atau Seni Membuang Barang. Nah, pernah nggak sih merasa rumah semakin penuh meski rasanya kita jarang membeli barang baru? Atau mungkin kita sering nanti pasti terpakai, tapi benda itu tetap saja terongok di sudut lemari selama bertahun-tahun. Nah, di sini Nagita Tatsumi, penulis asal Jepang, paham betul perasaan ini dalam bukunya yang berjudul Tsuteru Jujutsu. Ini bukunya, yang berarti seni membuang. Ia mengajak kita melihat hubungan kita dengan barang-barang yang kita miliki, lalu mengajarkan kita cara melepaskannya tanpa rasa bersalah. Buku ini terbit pertama kali di Jepang pada tahun 2000 dan menjadi fenomena besar di sana. Terjual jutaan eksemplar atau yang bisa disebut kopiannya. Nah, ia bahkan menginspirasi Marie Kondo yang kini terkenal dengan metode KonMari. Versi terjemahan Indonesia yang diterbitkan Bintang Pustaka hanya setebal 132 halaman, tapi padat, berisi, mudah dibaca, dan penuh tips praktis. Tatsumi memulai pertanyaan sederhana tapi menohok. Kenapa sih kita sulit membuang barang? Jawabannya ternyata bukan sekedar karena barang itu masih berfungsi. Seringkali ada alasan psikologis di baliknya. Rasa sayang karena pernah membelinya mahal, rasa bersalah karena itu hadiah dari seseorang, atau keyakinan bahwa nanti pasti akan berguna. Masalahnya nanti itu masalahnya. Itu jarang sekali datang. Dan sementara itu rumah kita semakin sesak. Daripada menghakimi pembaca, Tatsumi Jujutsu memeluk kita dengan pengertian. Ia tahu membuang barang itu sulit, apalagi jika ada kenangan di baliknya. Maka ia menyarankan untuk memulai dari yang paling gampang, tumpukan majalah lama, brosur, peralatan yang sudah rusak. Barang-barang ini tidak terlalu memicu emosi sehingga kita bisa melatih otot melepaskan barang. Setelah itu, kita bisa naik level ke hal yang sedikit lebih sulit, seperti pakaian yang jarang dipakai, hadiah yang tak pernah digunakan, atau koleksi pribadi yang sudah kehilangan maknanya. Di sini Tatsumi memberikan trik gitu. Jangan pikirkan saya yang dibuang, tapi pikirkan apakah ini membuat hidup saya lebih baik. Kalau jawabannya tidak, berarti saatnya dilepaskan. Yang menarik dari Tsuteru Jujutsu tidak berhenti di teknis merapikan rumah. Tatsumi mengingatkan bahwa membuang barang bukan proyek sekali selesai, melainkan kebiasaan hidup. Kita diajak untuk lebih bijak sebelum membeli sesuatu. Jangan tergoda diskon karena murah. Jangan menumpuk jaga-jaga yang belum tentu dipakai. Bahkan ia mendorong kita membeli batasan jumlah barang yang kita miliki agar tidak kembali ke kebiasaan lama. Buku ini punya banyak kelebihan. Buku ini memiliki banyak kelebihan. Pertama, bahasanya sederhana dan langkah-langkahnya realistis, tidak memaksa kita menjadi minimalis ekstrim dalam semalam. Kedua, ia menyentuh sisi emosional yang sering dilupakan buku beberes lainnya. Tatsumi mengerti bahwa melepaskan barang sama artinya melepaskan sebagian dari masa lalu kita, dan itu butuh waktu. Ketiga, fakta bahwa buku ini menginspirasi Marie Kondo adalah bukti kuat bahwa idenya memang berdampak. Tentu ada kekurangan. Beberapa contoh yang ia berikan sangat khas Jepang, misalnya cara menyimpan futon atau jenis label tradisional, sehingga pembaca Indonesia perlu menyelesaikan konteksnya. Buku ini juga berfokus pada barang fisik, belum menyentuh masalah sampai digital yang kini sama rumitnya. Dan karena isinya hampir seluruh teks tanpa ilustrasi membaca, visual mungkin harus sedikit membayangkan prosesnya. Meski begitu, pesannya sangat besar, dan juga sangat relevan bagi kita. Membuang barang bukan berarti tidak menghargai kenangan. Kenangan itu tetap hidup dalam pikiran kita, meski benda fisiknya hilang. Justru dengan melepaskan yang tidak berguna, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih bermakna. Rumah terasa lebih bermakna, terlebih lapang, pikiran pun lega. Tsuteru Jujutsu bukan hanya buku untuk mereka yang ingin rumah rapi, tapi juga untuk siapa yang ingin hidupnya terasa lebih ringan. Membaca membuat kita sadar bahwa barang-barang yang kita miliki seharusnya mendukung hidup kita, bukan membebani. Dengan 130 halaman yang dibaca, buku ini bisa jadi teman perjalanan menuju kehidupan yang lebih sederhana. Kalau kamu menatap lemari yang penuh
sesak dan merasa entah mulai dari mana, buku ini akan memberi dorongan pertama. Tatsumi maksud saya akan membisikkan bahwa tidak semua yang kita simpan layak untuk tetap ada, dan kadang melepaskan adalah cara terbaik untuk benar-benar memiliki. Jadi sekianlah resensi buku dari saya. Maaf kalau ada salah kata, dan dadah.